Chandrakanta episode 14. Episode dimulai dengan Badrama mengatakan Chandrakanta bahwa api Dewa Wisnu ada di Gua Madasyagar. Itu dapat mengungkap kebenaran jika dia harus membawanya. Chandrakanta menanyakan, kebenaran apa? Badrama mengingatkan kata-kata Fir bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi pada malam itu. Dia bilang dia harus berdoa kepada Dewa Wisnu dan mendapatkan api itu dengan biaya berapapun. Dia membawanya keluar gua dan memintanya untuk tidak kembali sampai dia mendapatkan api itu. Chandrakanta berjalan dengan memegang obor yang tidak menyala. Di sisi lain, Fir menegur teks bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi memberikan pernyataannya. Teks mengatakan dia mengatakan apa yang dia katakan. Fir mengatakan dia tidak melakukan apapun pada malam itu dengan Gehna. Umang masuk dan mengatakan dia seharusnya tidak membiarkan Chandrakanta dekat Fir sama sekali. Fir mengkhianati Chandrakanta. Dia melakukan kesalahan besar dengan membuatnya percaya pada Fir mencintainya. Dia menghancurkan hidupnya. Chandrakanta masuk ke dalam gua dan menemukan patung dan api Dewa Wisnu di depannya. Seekor elang menyerangnya dan dia kabur. Badrama menunggu di luar gua dengan penuh semangat. Irafati bergabung dengannya dan mengatakan ini adalah gua elang dan sangat berbahaya. Bukankah dia memberitahu Chandrakanta bahwa itu adalah gua yang sangat berbahaya? Badrama mengatakan bahwa terkadang dia harus menyembunyikan kebenaran untuk menyelesaikan sesuatu. Elang pun terus menyerang Chandrakanta, tetapi kabur dan berdoa pada Dewa Wisnuji agar dia datang untuk meminta bantuannya untuk membuktikan suaminya tidak bersalah. Dia pun menyalakan obor dan berjalan keluar. Irafati dan Badrama senang melihat api tanpa obor. Chandrakanta terkejut melihat Irafati. Irafati mengatakan bahwa dia terkejut ketika dia mendengar klaim Gehna yang salah. Sekarang Chandrakanta harus membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Badrama membawa mereka ke Wisnu dan memberitahu Chandrakanta bahwa dia harus berdoa kepada Dewa Wisnu di sini sampai Dewa Wisnu sendiri datang dan mengatakan yang sebenarnya. Chandrakanta mulai berdoa kepada Dewa Wisnu dan melihat semua insiden yang terjadi pada ibunya Ratna Prabha, bagaimana Irafati membunuhnya, dan kejadian-kejadian lainnya. Dia membuka mata dan bertanya, apa itu semua? Badrama memintanya untuk tidak berhenti dan terus berdoa. Chandrakanta pun terus berdoa. Pisau pun muncul di langit. Fir mencari Chandrakanta di dekat pantai dan berpikir kemana dia pergi. Rimjim datang ke pantai dan memberi isyarat padanya menuju ke kuil Wisnu. Fir menyadari Irafati pasti telah membawa Chandrakanta ke kuil Wisnu lagi dan pasti melakukan sesuatu. Dia pun berlari menuju kuil. Chandrakanta terus berdoa kepada Dewa Wisnuji. Pisau datang ke arahnya. Irafati marah karena ini miliknya dan mendorong Chandrakanta dari jendela. Chandrakanta jatuh dari tebing dan memerintahkan untuk berhenti dan dia pun berhenti. Ia memerintahkannya untuk naik dan dia pun naik. Dia menyadari kekuatannya. Fir mencapai kuil dan melihat Irafati terluka. Dia bertanya, apa yang terjadi? Jika dia baik-baik saja, pisau apa itu? Irafati mengatakan bahwa pisau itu untuk menghancurkan sihir hitamnya, tetapi Chandrakanta merusaknya. Dia juga mendorong Chandrakanta dari jendela ke tebing. Chandrakanta terbang di dekat jendela dan mendengar percakapan mereka. Fir berteriak dia mencari gadis tato pisau dengan susah payah dan menikahinya bahkan ketika dia mencintainya sama sekali. Maksudnya tidak mencintai sama sekali. Bagaimana dia akan menyembuhkan ibunya sekarang? Chandrakanta hancur mendengar dan terbang jatuh ke bawah. Chandrakanta berjalan melewati hutan yang hancur mengingat moto Fir yang sebenarnya. Dia berjalan di atas batu melukai kakinya dan mencapai pantai laut. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Rimjin dan menceritakan seluruh cerita yang terjadi. Dia bertanya siapa dia. Rimjin melompat dan menyentuhnya. Dia melihat Ratna Prabha dikejar oleh Irafati dan membunuhnya.
Rinjin menyelamatkannya dan memberikannya kepada pasangan nelayan. Dia bertanya, siapa wanita itu? Fir membawa Irafati kembali ke istana. Irafati mengatakan bahwa gadis itu melakukan sihir hitam padanya. Dia akan menemukannya lagi dan akan menyembuhkan sihir hitamnya dan kemudian membunuhnya. Dia telah mengirim tentara untuk menemukannya. Padrama meminta Fir untuk pergi dan beristirahat. Dia pun pergi. Dia mengirim orang lain juga dan bertanya pada Irafati mengapa dia mendorong gadis itu dari tebing yang akan mendapatkan pisau ajaibnya. Irafati mengatakan dia akan menemukan cara lain untuk mendapatkan pisau, tetapi tidak bisa mengendalikannya karena melihat Candrakata mengambil pisau itu. Prajurit kembali dan mengatakan mereka mencari Candrakata dan tidak bisa menemukannya. Mereka mendapatkan beritanya. Fir pergi ke kamarnya dan mengenang waktu yang dihabiskan dengan Candrakata. Dia berpikir mengapa dia mengingat pengkhianat yang mencoba menyakiti ibunya. Dia membayangkan Candrakata yang bertanya mengapa dia mengkhianatinya dan bertindak seakan-akan mencintainya. Dia berteriak untuk pergi dan menyadari itu adalah imajinasinya. Prajurit memberitahu Irafati bahwa Candrakata tidak ditemukan dan pasti sudah mati. Irafati sangat bahagia dan mengatakan pada Aina bahwa Candrakata akan membunuhnya, tetapi dia membunuhnya dan membuktikan takdir yang salah. Padrama mengatakan dia kehilangan gadis yang akan mendapatkan pisaunya. Irafati mengatakan dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pisau itu. Candrakata pergi ke orang tua angkatnya. Mereka bertanya apakah dia baik-baik saja dan bertanya siapa orang tua kandungnya. Mereka berdua menjadi tegang. Umang memasuki kamar Fir dan mengatakan di Rat Sabha diumumkan bahwa Candrakata sudah mati dan jatuh dari tebing. Dia tidak percaya sama sekali jika Fir mencoba untuk menyingkirkannya setelah dia mendapatkan Gehna. Teks mengatakan Candrakata terganggu mendengar tentang Gehna dan jatuh dari tebing. Umang memperingatkannya, jangan berani mengatakannya bahwa Candrakata adalah gadis yang akan melawan dan tidak menerima kekalahan. Orang tua Candrakata memberitahunya bahwa mereka tidak memiliki anak dan berdoa kepada Dewa Wisnu. Mereka menemukannya di dekat pantai laut di Tokri dan menganggapnya sebagai hadiah dari Dewa Wisnu. Mereka tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya, siapa orang tuanya. Candrakata mengatakan dia adalah putri mereka dan mereka memberinya begitu banyak cinta. Kata ibu, hubungan cinta lebih unggul dari hubungan darah. Ayah bertanya, mengapa dia mempertanyakan hari ini? Dia mengenang apa yang dia lihat. Ayah berkata ketika dia mendapatkannya, mereka mendengar Vijaygat diambil alih oleh Rani lain dan sebelumnya Rani terbunuh. Candrakanta mengenang Agori dengan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah bayang Rani Ratnaprabha dan merupakan pewarisnya. Dia meminta orang tuanya untuk segera meninggalkan Madasyaga dan pergi ke tempat yang aman. Ibunya berkata, teks memberi mereka tempat ini, itu aman. Drama pun berlanjut. Dia meminta orang tuanya untuk segera meninggalkan Madasyaga dan pergi ke tempat yang aman. Ibu berkata, teks memberi mereka tempat ini untuk aman. Drama pun berlanjut. Dia meminta orang tuanya untuk segera meninggalkan Madasyaga dan pergi ke tempat yang aman yang dikatakan teks.